Ya, saudara, aksi sindikat komplotan begal di ruas jalan tol baru-baru ini telah menyita perhatian masyarakat. Selain itu juga dari hasil penelusuran polisi, sindikat komplotan begal telah melakukan 54 kali pembegalan di sejumlah daerah, yakni 20 kali di wilayah Jakarta Utara, 22 kali di wilayah Bekasi, dan 12 kali di Tangerang. Komplotan tersebut juga menggunakan kendaraan mikrolet saat beraksi. Sementara itu, sebuah peristiwa lainnya juga viral di media sosial ketika sepeda motor yang ditumpangi 3 perempuan kakak beradik tiba-tiba masuk jalan tol, di mana pengendara sepeda motor yang masuk dari gerbang tol Bekasi Timur ini mengaku panik dikejar pengendara mobil tak dikenal sehingga mereka masuk jalan tol tanpa mengindahkan rambu lalu lintas. Sepeda motor yang nekat melintasi jalan tol akhirnya terjatuh dan menyebabkan ketiga penumpang yang mengalami luka-luka setelah tersenggol sebuah mobil di kilometer 8B. Dan kita akan membahas masalah ini bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung di sambungan telepon. Ada Kadep Pelayanan Lalu Lintas CMNP Bapak Yusuf Handoko. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Baik Pak Yusuf, terkait 2 peristiwa yang tadi sudah kami sampaikan, bagaimana perspektif Bapak dalam melihat kasus ini? Ya, yang pertama adalah ini kan kita lihat saat ini kondisi COVID, ya kan. Nah, itu untuk masyarakat ini banyak yang kesulitan. Nah, di penangkapan itu motifnya adalah ekonomi. Nah, terus bagi kita sebagai pemakai jalan, ya kan. Nah, kita juga kalau lewat jalan juga harus tetap berhati-hati dan usahakan sebelum masuk tol segala sesuatunya harus dipersiapkan sehingga ketika kita di jalan tidak mengalami gangguan dan bisa melaju terus sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan tetap kita harus selalu waspada. Dan jika ada gangguan segera hubungi petugas kami supaya segera merapat ke TKP. Begitu. Ya, bisa dibantu Pak untuk nomor hotline-nya mungkin bisa disebutkan? 6518350. 6518350 ya. Oke, Pak Yusuf, apakah yang harus dibenahi menurut Anda sampai dengan sejauh ini agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang? Jadi usahakan untuk para pemakai jalan tidak beristirahat. Usahakan untuk tidak beristirahat di tempat-tempat yang sepi, ya kan. Nah, kalau mengalami gangguan, ya usahakan sebelum berangkat itu benar-benar dicek semua, entah itu ban, entah segala macam, sehingga kita siap begitu. Ya, baik Pak Yusuf, bukankah jalan tol ini seharusnya memang merupakan tempat yang aman? Nah, bagaimana untuk sistem keselamatan jalan tol ini sendiri dibangun, Pak? Betul, Bu. Jadi kami sebagai pengelola itu tidak bisa membatasi semua orang yang masuk ke jalan tol. Jadi semua yang kendaraan roda 4 itu bisa masuk ke jalan tol, ya kan. Nah, untuk sistem keamanan kami saat ini sudah dibantu oleh dari Dirlantas Polda Metro Jaya. Itu kita ada perbantuan 7 kendaraan PJR dibantu dengan patroli kita itu ada 6 unit. Ya, tadi untuk PJR 7 unit, patrolinya 6 unit. Begitu. Terus kita ada CCTV setiap 500 meter. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Dan saudara, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Kompol Indra Waspada, Kasat PJR Dirlantas Polda Metro Jaya. Pak Yusuf, ya tadi terputus Pak Yusuf, kami akan coba hubungi terlebih dahulu Bapak Kompol Indra Waspada, Kasat PJR Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Indra. Ya, tim kami akan coba menghubungi kembali Bapak Indra Waspada. Dan juga kembali menghubungi Pak Yusuf Handoko terkait dengan 2 kasus ya dari aksi sindikat komplotan begal yang ada di ruas jalan tol baru-baru ini yang memang telah menyita perhatian masyarakat. Memang bahwasanya di jalan tol yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf bahwa jalan tol seharusnya menjadi tempat yang aman, tapi dihimbau juga untuk masyarakat memang alangkah baiknya untuk tidak berhenti apabila keadaan tidak darurat begitu ya, yang memang mengharuskan untuk berhenti seperti mungkin ke pom bensin. Betul, begitu atau mencari tempat yang lebih ramai begitu. Betul, ya? betul sekali Anggi, dan juga memang keselamatan dan keamanan harus dilakukan ya. Ya, kita coba menghubungi kembali Bapak Kompol Indra Waspada, Kasat PJR Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Indra.
Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya, Pak Indra dengan Anggi dan Regina dari Studio 4 TVRI saat ini, Pak. Baik, selamat pagi. Ya, baik. Pak Indra, terkait aksi begal yang sudah kami sampaikan oleh sekawanan pelaku di jalan tol, bagaimana penanganan maksud kami kasus ini, Pak? Halo, Mbak. Ya, Pak Indra, terkait aksi begal yang terjadi oleh sekawanan pelaku di jalan tol, bagaimana penanganan kasus ini, Pak? Mohon maaf, tidak jelas, Mbak. Tidak jelas, Mbak. Baik, Pak Indra, sudah bisa mendengar dengan jelas? Mohon jelas, Mbak. Tuh. Halo? Bapak Halo. Kompol Indra Waspada, bagaimana sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Mbak, Mbak. Bagaimana, Pak? Masih belum dapat didengar dengan jelas? Baik, Pak Indra, kami akan kembali ke Pak Yusuf Handoko terlebih dahulu. Pemirsa, Pak Yusuf. Ya. Ya, baik. Pak Yusuf, tadi Anda juga sudah menyampaikan mengenai dengan sistem keamanan di jalan tol ini sendiri ya, Pak. Nah, dengan dua kejadian yang telah terjadi di jalan tol ini, bagaimana sekarang mekanisme pengawasannya, Pak, di sana? Jadi kalau untuk keamanan di gerbang itu kita ada petugas keamanan di gerbang. Jadi untuk antisipasi apabila tadi ada contohnya motor yang mencoba untuk menerobos, itu sudah disiapkan keamanan di gerbang. Nah, andai kata itu tetap bisa lolos, tentu kita pantau dengan CCTV, kita arahkan petugas terdekat untuk segera ditangkap dan biasanya dilakukan penindakan oleh kepolisian. Gitu. Nah, untuk kejadian yang pembegalan, nah kita lakukan terus koordinasi dengan baik PJR, Polda Metro Jaya maupun juga kepolisian wilayah dalam hal ini untuk kita melakukan lebih aktif patroli rutin, begitu Ibu. Ya, Pak Yusuf Handoko, apakah memang patroli rutin ini sudah dilakukan semenjak terjadinya dua kejadian di Bekasi dan juga Tangerang, ataukah memang sebelumnya sudah dilakukan pengawasan secara rutin sehingga tidak adanya begal yang terjadi di jalan tol begitu? Kalau patroli rutin itu selalu dilakukan. Jadi kita ada namanya standar pelayanan minimal, itu observasi kita setiap 30 menit kita lakukan. Itu Ya. terus kita lakukan. Ya, Nah, Pak. ya. Lantas apa yang menyebabkan kita masih kecolongan dengan kedua kejadian ini apabila telah dilakukan patroli rutin, Pak, menurut Anda? Ya, itu tadi Bu. Jadi memang pengelola ini pertama kami tidak bisa melarang setiap orang berkendaraan roda 4 untuk masuk, ya kan. Nah, kemudian memang kalau ada kejadian itu dievaluasi kami bersama dengan kepolisian. Nah, mereka itu modusnya apa kan gitu. Nah, kemarin itu karena sudah kejadian pertama terus ketahuan bahwa mereka pakai mikrolet, sehingga kami informasikan ke teman-teman di lapangan waspadai setiap kendaraan mikrolet atau angkutan yang masuk ke jalan tol. Jadi awalnya adalah identifikasi dari kendaraan itu yang masuk ke gerbang, kemudian kita langsung pantau CCTV dan arahkan petugas untuk melakukan penangkapan, begitu. Ya, Pak Yusuf Handoko, kalau kita melihat dari gambar yang saat ini juga kami tayangkan, begitu terjadinya pembegalan terhadap sebuah mobil, begitu yang saat ini kami saksikan, yang dapat Anda simak di layar kaca, begitu ya. Begitu cepat petugas datang dan menghampiri para pelaku ini, begitu. Kalau kami boleh tahu sampai dengan saat ini sudah sampai sejauh mana kasus ini ditangani, Pak? Jadi setelah kejadian langsung kita limpahkan ke Polres Jakarta Utara dan kami apresiasi yang luar biasa bahwa pengungkapan kasus tersebut sangat cepat, begitu. Baik, Pak Yusuf, tadi Anda juga menyampaikan bahwa kita memang telah melakukan patroli rutin selama 30 menit sekali ya, betul Pak? Betul. Nah, dengan adanya kejadian ini, apakah kita tingkatkan pelayanan Pak menjadi memang setiap saat patroli rutinnya atau tetap 30 menit sekali? Jadi kami sudah berkoordinasi Bu dengan pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini PJR. Jadi kita aktifkan lebih aktifkan lagi, terutama untuk daerah-daerah rawan, begitu. Baik, boleh disampaikan Pak, daerah-daerah rawan ini di mana saja Pak? Nah, untuk kalau tol kita itu adalah
jarak dari sekitar kilometer 12 itu sampai dengan kilometer 24 itu daerah-daerah rawan karena memang bersinggungan dengan pemukiman ya, langsung pemukiman di bawahnya seperti itu. Ya, Pak Yusuf, apakah sebelum dibangunnya tol tersebut memang ada sebuah sarana yang dilakukan kepada masyarakat, komunikasi yang dijalin begitu sehingga adanya juga rasa memiliki dari masyarakat sekitar? Tadi Anda juga menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol ini juga berada di beberapa pemukiman warga begitu. Sehingga mungkin bisa saja menjadi indikasi begitu warga setempat juga yang melakukan dari pembegalan ini. Ya, halo? Ya, Pak Yusuf. Halo ya. Jadi kami dari DMNP melalui Humas itu selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak wilayah itu. CSR-nya juga dilakukan di warga kolong tol begitu itu. Ya, artinya sudah ada komunikasi yang terjalin ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Betul, selalu kami komunikasikan baik dengan lurah, camat maupun juga wali kota dan gubernur. Begitu. Ya, baik. Dan selanjutnya kita telah terhubung pemirsa bersama dengan Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Indra Waspada. Selamat pagi Pak Indra, sudah dapat mendengar dengan jelas? Mbak Regina, mohon maaf sinyalnya hilang. Ya, baik, terima kasih. Pak Indra, terkait dengan aksi begal, tadi ada satu kejadian dan juga oleh sekawanan pelaku di jalan tol. Bagaimana Pak dengan penanganan kasus ini Pak oleh pihak kepolisian? Baik Mbak, jadi memang kejadian itu tanggal 29 menjelang tanggal 30 Agustus Mbak. Kejadian itu tepatnya kurang lebih subuh Mbak, pukul 02.30 kejadian tersebut. Memang pada saat itu posisi daripada supir sendiri sedang tertidur, kemudian ada 5 daripada si pembegal ini melakukan perampasan berupa handphone dengan kartu tol. Namun demikian pada saat itu memang secara sigap, terutama dari patroli yang dimiliki oleh pihak pengelola dengan pihak kita dari Sat PJR dalam hal ini Induk Tol Jaya 2 itu melakukan begitu dapat informasi melakukan pengejaran daripada pelaku begal tersebut Mbak. Demikian Mbak. Ya, Pak Indra mungkin bisa disampaikan juga kepada kami setelah melakukan penyidikan lebih lanjut sehingga diketahui apa yang menjadi modus utama dari para pelaku. Dan kalau kita ketahui juga sampai dengan saat ini mereka juga telah melakukan aksinya banyak sekali, bahkan puluhan kali begitu Pak. Betul. Jadi memang modus operandinya adalah ketika si supir ini sedang istirahat di bahu jalan. Sehingga dia melihat memang jam-jam istirahatnya daripada supir ini, kemudian di saat mereka istirahat baru melakukan daripada aksinya. Pak, apakah istirahat di bahu jalan ini diperbolehkan begitu Pak? Dan juga seperti apa Pak mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian? Baik, sebetulnya tidak boleh Mbak, sebetulnya tidak boleh. Sudah berkali-kali kita sering mengingatkan kepada supir, khususnya supir trailer ini, supaya tidak istirahat di bahu jalan. Kemudian tim pengawasan kita sendiri pun, kita selama 1x24 jam bekerjasama dengan pihak tol dalam ini JMPP, melaksanakan kegiatan patroli bin Pak. Mulai dari pagi, siang, sampai dengan sore, di jam-jam rawan, bahkan pada saat kejadian tersebut kan itu dini hari Pak. Jadi kita dengan sigap, begitu dapat laporan, kita langsung mendatangi daripada TKP Pak. Baik, Pak Indra, tadi juga kami mendapatkan informasi dari Pak Yosef Handoko bahwasanya setiap 30 menit sekali ada petugas yang melakukan patroli sehingga untuk meminimalisir kejadian seperti ini terjadi. Sampai dengan saat ini Pak, apa upaya yang sudah dilakukan oleh petugas untuk menekan peristiwa pembegalan ini sehingga tidak terjadi lagi di jalan tol? Yang pertama tentunya kita lebih meningkatkan kembali kegiatan patroli dalam hal ini Sat PJR Polda Metro Jaya dengan pihak dari pengelola dengan masuk ke wilayah dalam hal ini wilayah Jakarta Utara, sehingga sinergi kerjasama yang baik dengan pihak pengelola dengan Sat PJR dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan patroli. Begitu juga dengan berkaitan dengan pembinaan daripada SDM ini sendiri, tentunya kita akan evaluasi, nantinya kita akan kerjasama dengan pihak pengelola untuk meningkatkan lagi kegiatan pengawasan berkaitan dengan CCTV.
ya sehingga nanti CCTV itu akan terkoneksi juga dengan kita dari TMC Polda Metro Jaya. Demikian, Mas. Ya, baik Pak. Tadi juga masih ada 2 DPO begitu ya Pak dari kejadian ini. Apakah saat ini sudah ditangkap Pak, dan juga apakah polisi menelusuri adanya dugaan komplotan sindikat lain yang melakukan aksi serupa? Baik, Mbak. Kalau memang itu kan sudah ditangani dari Satreskrim Polres Jakarta Utara, Mbak. Ya, jadi nanti pengembangannya juga tentu akan ditangani dari pihak Satreskrim Jakarta Utara, Mbak. Dalam hal ini Satpejer tentunya juga bekerjasama dengan pihak Satreskrim berkaitan dengan untuk mengantisipasi pengawasan ke depannya, Mbak. Jadi artinya sekali lagi berkaitan dengan proses penyelidikan ini sudah diserahkan ke Polres Jakarta Utara, Mbak. Ya, Pak Indra, kalau tadi juga ada informasi dari Pak Yosef Handoko terkait nomor telepon penting yang dapat dihubungi oleh masyarakat ketika mengalami trouble di jalan begitu. Dari pihak kepolisian mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa pagi hari ini jikalau memang menemukan permasalahan di jalan bisa menghubungi nomor kemana, Pak? Kalau untuk nomor sendiri kan sudah ada di 110, kemudian juga kita punya media sosial, itu ada Instagram kita, masyarakat bisa segera mungkin menyampaikan kepada kita, termasuk juga Instagram TMC dan Twitter. Jadi segera mungkin apabila ada informasi, keluhan-keluhan bisa disampaikan melalui TMC daripada Polda Metro Jaya, Mas. Baik Pak Indra, terakhir mungkin boleh diberikan himbauan Pak kepada masyarakat untuk keselamatan berkendara dimanapun berada. Baik, Mbak. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, khususnya pasca kejadian yang sering terjadi di begal di jalan tol ini, artinya ikut andil seluruh pengusaha dalam hal ini, para pengemudi jangan dibiarkan untuk mengemudi sendiri. Kemudian juga beberapa bahu-bahu jalan, khususnya di jalan tol, yang biasa terjadi untuk pengistirahatan daripada pengemudi tersebut, itu dilakukan pemasangan rambu-rambu. Dan diingatkan kembali supaya jangan sampai parkir di bahu jalan ini menjadi daripada melihat modus yang akan dilakukan daripada pemenggalan tersebut, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kompol Indra Waspada, Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya, dan juga terima kasih kepada Pak Yusuf Handoko, Kadep Pelayanan Lalu Lintas CMNP. Terima kasih atas waktunya, selamat pagi.